persepsi dan tindakan dalam melaksanakan tugas penyidik laka lantas secara cepat, tepat, akurat, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai. 3. Peserta. Jumlah peserta pelatihan yang dipanggil untuk melaksanakan pelatihan dan uji sertifikasi sebanyak 100 orang. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi sebanyak 85 orang. Jumlah peserta yang dinyatakan kompeten sebanyak 85 orang. Waktu dan tempat. Waktu pelatihan dan uji sertifikasi. Pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi dilaksanakan selama 9 hari, mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 17 Februari 2016. Tempat pelatihan dan uji sertifikasi. Pelatihan dan uji sertifikasi penyidik laka lantas dilaksanakan di Pusdik Lantas Pemdiklat Polri. Demikian laporan singkat pelatihan dan uji sertifikasi penyidik laka lantas gelombang pertama tahun anggaran 2016 kami laporkan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Kakor Lantas Polri atau yang mewakili berkenan untuk menutup kegiatan ini. Jakarta, 17 Februari 2016, Ketua Pelaksana AKBP Dedi Suwartono. Lapor perwakilan pelepasan pada peserta pelatihan. Siap. Pelepasan tanda peserta pelatihan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sambutan dari LSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu kita dari LSP, yang saya hormati Pak Dedi ya, selaku Ketua Panitia, yang saya hormati kepada rekan-rekan sekalian yang posisinya saya sama dengan saya 9 orang ya, selaku asesor. Yang saya hormati rekan-rekan instruktur, yang saya hormati rekan-rekan staf Antap Pusdik Lantas Polri, khususnya kepada peserta, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya berkaitan dengan acara penutupan, yaitu pelatihan uji kompetensi penyidik laka lantas tahun 2016. Oleh karena itu, saya akan bacakan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pejabat utama Korlantas Polri, Kapusdik Lantas dan staf, Kepala KSP atau yang mewakili, hadirin para peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara penutupan pelatihan dan uji kompetensi penyidik laka lantas tahun anggaran 2016. Hadirin sekalian yang saya hormati, berkenaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah bagaimana untuk satu mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Dan yang ketiga adalah membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini paling tidak yang menjadi lalu lintas seluruh Indonesia. 4 item. Poin-poin di atas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh Polantas sendiri, melainkan sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat berdasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang diterima dan dijadikan oleh semua pihak. Makna mewujudkan dan memelihara Kamsul Tidak Lantas adalah memahami kalau lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan yang berarti bahwa dalam suatu masyarakat untuk mempertahankan hidupnya dan untuk dapat tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktivitas. Untuk menghasilkan produktivitas diperlukan adanya aktivitas-aktivitas. Dalam masyarakat yang modern, aktivitas-aktivitas tersebut yaitu melalui jalan sebagai bentuk aktivitas berlalu lintas. Makna meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas adalah untuk menyatakan bahwa manusia sebagai aset utama bangsa yang wajib dijaga, dilindungi keselamatannya. Proses melindungi dan menjaga serta meningkatkan kualitas keselamatan bagi manusia yaitu melalui program salah satunya Road Safety, berikutnya adalah Road Safety Management, Safer Road, Safer Vehicle, Safer People, dan Post-Crash. 5 hal tersebut diistilahkan adalah bervariasi dengan prinsip keselamatan adalah yang pertama dan utama, makna membangun budaya tertib berlalu lintas adalah merupakan kegiatan mentransformasikan nilai-nilai pengetahuan dan sebagainya untuk menanamkan bahwa keselamatan dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk patuh dan taat kepada hukum. Makna meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di bidang lalu lintas angkutan jalan adalah mewujudkan pelayanan yang prima, yang berarti pelayanan kepada publik di bidang Kamsul Tidak Lantas dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ini merupakan wujud dari modernitas atau sistem-sistem online yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam mengatasi problematika kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan suatu kebijakan yang efektif hanya dapat dilakukan dengan merentang urai data dari berbagai aspek yang terdapat di dalamnya. Salah satu aspek penunjangnya adalah penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini sangat berhubungan erat dengan petugas unit laka lantas yang dituntut harus mengingatkan kualitas pelayanan kepada publik atau masyarakat sehingga terwujudnya pelayanan prima. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk menindaklanjuti peningkatan kualitas petugas unit laka lantas atau penyidik laka lantas perlu dilakukan sertifikasi agar kemampuannya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kompetensinya dan parameter ukurannya sudah standar diakui. Semua itu diperlukan agar Polantas yang profesional
ahli di bidang penegakan hukum kecelakaan lalu lintas, cerdas, kreatif, inovasi, bermoral, dan berdasarkan kesadaran tanggung jawab, disiplin, dan modern. Perlu diketahui juga, para peserta yang hadir di sini harus berbangga karena merupakan angkatan pertama. Ini yang saya sampaikan waktu pertama itu kan, harus bangga angkatan pertama. Agak permakluman ya. Yang melaksanakan sertifikasi penyidik laka lantas saat ini, yang hadir semua sudah memiliki kompetensi sebagai penyidik laka lantas dan akan dijadikan tolak ukur bagi seluruh penyidik yang ada di lingkungan Polri. Ini katanya sambutan begitu. Hadirin sekalian yang saya hormati, penyidik laka lantas merupakan tugas profesi yang dituntut adanya kompetensi. 1. Pengetahuan tentang perundang-undangan, peraturan kemanusiaan, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu gerak kinetika. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi, koordinasi, mengumpulkan data, memeriksa, membuktikan, menganalisa, dan menyimpulkan. Harus mengimplementasikan semua tindakan perilaku penyidik laka lantas yang profesional, transparan, akuntabel, dan modern, berbasis teknologi, dan dalam penyelesaian penegakan hukum laka lantas perlu mempedomani 1. Menyelesaikan konflik secara beradab. 2. Mencegah agar tidak menjadi konflik yang lebih luas. 3. Melindungi, mengayomi, dan melayani korban dan pencari keadilan, memberikan izin tempat pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi penyidik laka lantas, serta seluruh hadirin yang berkenan hadir. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah pelopor keselamatan berlintas dan budayakan keselamatan itu rupanya sudah bisa semua. Jadilah pelopor keselamatan berlintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1 sekarang ya. Itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta, Februari 2016. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Dr. Andes Chandra Kirono, MM Mhum, Inspektur Jenderal Polisi. Berikutnya pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara SOP-nya untuk pernyataan penutupan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2016 pukul 17.45 pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi penyidik laka lantas dengan resmi saya nyatakan ditutup. Nah, berikutnya pesan dari ibunda kita ini ya, kami persilakan ibu kita. Walaupun sudah ditutup, saya minta waktu 2 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para asesor, para instruktur, dan seluruh peserta uji kompetensi, kegiatan kita betul-betul melelahkan. Semua merasakan lelah dan kurang tidur, baik asesor maupun peserta. Lantas pertanyaannya, sudah kompetenkah saya? Pertanyaannya begitu.
Maka ketika rekan-rekan nanti bertugas sebagai penyidik laka lantas, seandainya rekan-rekan ditempatkan di fungsi itu, buktikan bahwa rekan-rekan itu kompeten. Orang kompeten itu berilmu, punya keterampilan dan sikap kerja yang betul-betul bisa dilihat, diukur, dinilai oleh siapa saja. Jadi pesan saya rekan-rekan, pertahankan rekan-rekan yang direkomendasi kompeten, dan ini belum bersertifikat, baru direkomendasi. Rekan-rekan asesor hanya merekomendasi bahwa rekan-rekan kompeten berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Jadi yang tadi itu bukan sertifikat kompetensi diralat, yang tadi itu adalah sertifikat pelatihan. Nah, setelah ini LSP akan melakukan rapat komite, mengundang para asesor untuk memutuskan rekan-rekan itu kompeten atau belum berdasarkan dokumen yang ada yang kami bawa ini, kemudian ditelusuri kembali. Begitulah standar operasional prosedur yang harus dilakukan LSP untuk mendistribusikan sertifikat kompetensi. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada Pusdiklantas, kepada rekan-rekan asesor, instruktur, dan seluruh peserta. Mudah-mudahan kelelahan kita ini. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan semesta alam, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan ridho, sore ini kami dapat melaksanakan upacara penutupan pelatihan dan uji kompetensi penyidik laka lantas gelombang 1 tahun anggaran 2016. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, curahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah ya Allah, serta limpahkanlah kekuatan, ketabahan, kesabaran, kecerdasan, serta kemauan dan motivasi yang kuat agar ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang kami dapatkan hendaknya dapat diamalkan, diaplikasikan, dan dikembangkan di lapangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga kami menjadi insan pendidik laka lantas yang profesional, modern, jujur, amanah, bersikap ramah dan santun, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sehingga membawa angin perubahan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lindungilah ya Allah dari segala hal
yang akan menghambat, memalingkan dan memporak-porandakan niat baik pengabdian kami. Hanya kepadamu lah kami bertawakal dan berserah diri. Ya Allah, Tuhan yang maha pengambian dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai kawan, jangan menghindar, lepas tangan. Panas hujan, angin dan debu, itu bukanlah suatu rintangan. Sebagai pelindung juga pengayom, senyum sapa salam dalam melayani. Tegas humanis, tegakkan hukum, bertanggung jawab dalam bertugas. Namun kita tetap selalu berusaha. Merubah sikap dalam bekerja untuk masyarakat yang tercinta. Ikhlaskan hati kawan dalam pengabdian, dengan semangat juang kerja tanpa pamrih. Raihlah simpati menuju zero komplit. Sebagai pelindung juga pengayom, senyum sapa salam dalam melayani. Tegas humanis, tegakkan hukum, bertanggung jawab dalam bertugas. Kita belum sempurna, namun kita tetap selalu berusaha. Merubah sikap dalam bekerja untuk masyarakat yang tercinta. Ikhlaskan hati kawan dalam pengabdian, dengan semangat juang kerja tanpa pamrih. Raihlah simpati menuju zero komplit. Sebagai pelindung juga pengayom, senyum sapa salam dalam melayani. Tegas humanis,
jawab dalam bertugas. Tegas humanis, tegakkan hukum, bertanggung jawab dalam bertugas. Tegas humanis, tegakkan hukum, bertanggung jawab dalam bertugas.